Puncaknya di tahun 2020 tuh aku sempat didiagnosis depresi. Iya, ayah tega banget. Aku udah aku ditolak 5 FK. Satu-satunya sekolah yang nerima aku cuma FK gitu. Dan aku nggak boleh kuliah. Apakah aku harus ngamen di terminal? Apa ayah mau aku luntang-lantung? Menerima beasiswa PPA waktu S1, beasiswa BNI juga waktu S1, Wow, Chevening waktu S2, dan LPDP waktu S3. beasiswanya bagus-bagus banget. Pernah stres nggak? Ini kan susah nih, dia. Ketika mereka gagal, mereka susah bangkit. Dan yang kedua, tidak mau menerima pertolongan. Kamu kenapa memilih UK nih? 2 kali nih. Ya lah, Din, gue aja yang bahasa Inggrisnya logat Sunda bisa. Masa lu yang bahasa Inggrisnya bagus nggak bisa? Kata dia gitu. Kocak banget sih. Patokannya cuma bahasa Inggris, padahal nggak ada syarat IELTS sama sekali beasiswanya. Itu berarti fully funded kah atau setengah-setengah atau seperti apa? Terus kamu berarti lamarnya Chevening dulu atau universitasnya atau universitas dulu baru Cheveningnya? Bisa buka di website resminya ya, chevening.org, nanti pilih scholarship, terus Indonesia gitu. Tapi Nggak ada batasan umur. nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan Apa yang umur. membuat kamu keterima sementara orang lain tidak? Be dedicated to your passion and show it and make sure it's useful for others. Yang harus Ya, ya. dibuka di esai-esai kamu, harus tertuang gitu, harus kelihatan ya. Ya. Tapi berarti Oh. harus udah punya pengalaman kerja dong ya? Chevening tuh bilang, kerja deh 2 tahun aja. Nanti kamu tahu passion kamu apa. Kalau udah tahu, baru daftar beasiswa. Kita ongkosin kamu sekolah. Asal kamu benar-benar pengen itu gitu. Tapi kalau misalnya ada nih yang berkeluarga nih mau S2 lagi, gimana nih nasib keluarganya atau pasangan dan anak-anaknya? Apakah anak-anaknya bisa dapat sekolah gratis di sana? Seperti apa sih kehidupan di sana? Hai semua, welcome to A Plus Talks where education meets inspiration. Setiap minggu kita akan mengundang narasumber inspiratif yang akan memberikan inspirasi untuk kamu dan perjalanan akademik kamu. Hari ini siapa nih, Ti? Siapa ini? Jauh banget ini kayaknya dan tidak disangka-sangka bahwa sejauh itu orangnya tapi beasiswanya juga sebagus itu. Ini beasiswanya banyak banget. Ih. S1 dapat, S2 dapat, S3 dapat. Ini ketagihan atau gimana sih beasiswa ini sebenarnya? Kayaknya senengnya kayaknya hobinya mencari beasiswa Iya, sepertinya ini. selain belajar mencari beasiswa juga. Apa sih tujuannya? Sebenarnya ayo kita kupas satu-satu. Kita dari Manchester hari Wow, keren ini. Please welcome Ahyar Dini Zakia atau biasa dipanggil Dini. Hai Dini. Hai Dini. Halo Kak Dita, Kak Tiara. Thank you for having me today. Terima kasih ya sudah bergabung. Aku bacain sedikit ya profilnya Dini. Nama lengkapnya adalah Ahyar Dini Zakia. Nama panggilannya Dini, domisilinya sekarang lagi di Manchester. Profesinya, nah ini dia, mahasiswa PhD di University of Manchester. Tapi pendidikannya nih jarang nih kita bahas nih, Ti. Pendidikan dokter gigi tadinya. Dokter gigi Wow, jauh dokter gigi. banget sampai sana. Kenapa Betul. sih sebenarnya? Ternyata bisa dapat scholarship loh dokter gigi juga. Wow, menarik banget. Terus Dini itu menerima beasiswa PPA waktu S1, beasiswa BNI juga waktu S1, Wow. Chevening waktu S2, dan LPDP waktu S3. Wow, ini beasiswanya bagus-bagus banget. Ayo kita kupas satu-satu dari S1, S2, S3 semua kita kupas. Mau dong Dini diceritain. Ya, jadi kalau dulu tuh aku pas kuliah kan sebenarnya ada beasiswa PPA namanya peningkatan prestasi akademik gitu kan. Nah, terus itu sebenarnya kita nggak daftar, tapi setiap yang IPK-nya memenuhi batas gitu, itu bakal dikasih sama kayak TU-nya gitu ke pihak universitas. Jadi nanti kita bakal dapat info, selamat kamu dapat beasiswanya gitu. Terus kita dapat bantuan buat SPP pada saat itu. Kalau mungkin yang dengar nggak tahu SPP, kita sebutnya sekarang UKT ya. Ini tergantung pendengarnya usia berapa ini. Kalau sekarang kan ketahuan ya umurnya berapa. Bilangnya masih SPP. Nah, terus habis itu di tahun ketiga aku kuliah, itu ada pembukaan beasiswa namanya beasiswa BNI Prestasi. Kalau IPK-nya masih melewati boleh daftar. Terus alhamdulillah aku daftar dan dapat bantuan untuk biaya kuliah selama 2 semester. Nah, habis itu setelah aku lulus cukup lama dari dokter gigi gitu, aku kerja sebagai dosen.
Tapi waktu itu kebetulan karena ada kebijakan, aku masuk jadi dosen itu dengan ijazah profesi S1. Mm-mm. Yang kalau misalnya bukan dokter atau dokter gigi tuh biasanya kan nggak boleh ya. Aturannya kan dosen harus S2 dan S3. Jadi habis itu aku daftar beasiswa Chevening, alhamdulillah lulus. Terus aku kuliah di Inggris setahun. Habis itu pulang ke Indonesia menyelesaikan S2 yang kedua di UI. Habis itu kerja setahun. Terus merasa kayaknya kalau aku mau melanjutkan pekerjaan di situ, mau jadi bagian dari pengambil kebijakan, data-data penelitiannya belum ada untuk membuat keputusan yang evidence based. Jadi habis itu aku mikir, aku harus penelitian dulu nih. Selain aku menambah ilmu, aku juga menggali data supaya ketika nanti aku pulang, ada di level kepemimpinan tertentu, aku bisa bikin kebijakan yang lebih berdasar buat nanti mahasiswa aku gitu. Jadi akhirnya aku ambil S3. Ih, luar biasa. Iya, Emang sukanya keren sekolah banget. ini kayak. Iya, wow, wow, wow. Iya. Kebetulan Kak, sampai ke hari ini aku udah kuliah dari 2010. Mm-mm. 15 tahun aku kuliah, cuma 2 tahun aku enggak. Jadi 13 tahun aku ada di perkuliahan terus-menerus sampai Luar biasa. sekarang. Suka banget belajar berarti ya. Iya, Luar alhamdulillah. Kenapa bisa sesuka itu sama belajar? Apakah dari parenting keluarga, kayak misalnya membaca buku sering, atau memang ada keluarga nih guru semua, atau gimana nih? Kebetulan aku nggak suka kerja sih Kak. Aku suka deh sama kamu. Iya, aku juga. Iya, karena aku ngerasa beda aja suasananya kalau misalnya kita kerja dan kita sekolah gitu kan. Kalau kita sekolah kan, everybody wants to see us succeed, ya nggak sih? Iya. Sementara kalau kerja kadang ada yang tidak gitu. Tapi itu bercandanya. Yang seriusnya adalah aku ngerasa hidup aku tuh sangat privilege. Nenek aku dulu dari ayah itu sekolah cuma sampai SMA karena keterbatasan biaya, masalah sama keluarga dan lain sebagainya. Terus nenek aku dari mama tuh sebenarnya anak orang yang berkecukupan gitu. Tapi karena tuntutan sosial pada masa itu, boleh kuliah tapi kamu harus nikah dulu. Padahal udah masuk fakultas kedokteran. Tapi setiap tahun melahirkan, ya ujung-ujungnya sekolahnya nggak beres. Jadi Betul. terus aku ngerasa, aku hidup udah nyaman banget, orang tua lengkap. Aku nggak pernah kelaparan, aku nggak pernah kekurangan. Sia-sia banget hidup aku kalau misalnya aku nggak berusaha semaksimal mungkin untuk bermanfaat buat orang banyak gitu. Nah karena kebetulan aku suka sekolah, aku ngerasa mungkin aku bisa bermanfaat buat orang dengan cara sekolah gitu Kak. Wow, ini keren ya, keren. Dan kamu bermanfaat buat Sobat Apple Stocks karena membagikan Amin, amin, kisah kamu ini, dan beasiswa-beasiswa ini semoga bermanfaat banget. Aduh, keren amin. banget. Kamu sepintar itu juga kah? Bisa mendapatkan, maksudnya universitasnya juga bagus, beasiswanya juga bagus. Nilainya semua 100 atau gimana? Kalau aku merasa kalau pintar mungkin sedikit ya Kak, mungkin sedikit pintar. Tapi kalau aku sih merasa aku orang yang rajin dan gak apa-apa. Jadi Benar-benar maksudnya rajin dan nggak apa-apa. rajin Gimana? dan gak apa-apa. Jadi Gak kan apa-apa gini, ini. ada orang-orang yang aku baru akan mulai kalau aku yakin hasilnya akan 100% bagus. Oke. Aku baru akan ngerjain itu kalau aku udah nyaman. Aku bakal berusaha ini kalau aku udah memenuhi ini dan ini. Kalau aku tipe yang nggak apa-apa gitu. Mungkin karena aku dibesarkan di Bekasi dengan kata-kata bagiannya orang Cikarang ya, biarin aja gitu. Ya emang kenapa gitu kan. Karena itu. Jadi jadi kalau aku tuh misalnya aku nggak bisa, ya udah nggak apa-apa cobain dulu. Kan nyoba nggak menyakitkan aku, nggak bikin aku celaka gitu. Terus kalau misalnya hari ini nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, cobain aja besok kan nggak harus bisa gitu. Jadi kayak kalau aku juga sampai sekarang aku di S3 ini, aku nggak harus nyelesain penelitian aku di hari itu. Tapi hari itu aku harus buka laptop, ngerjain, dapet satu kalimat pun nggak apa-apa, biarin aja. Kalau misalnya aku harus baca jurnal, aku nggak harus baca 15 halaman jurnal itu di satu hari. Baca satu paragraf juga nggak apa-apa. Jadi ya, kalau aku sih prinsipnya nggak apa-apa, cobain aja. Kan nggak harus bagus, yang penting nyoba gitu sih. Jadi Oke. aku bisa bertahan sampai ke titik ini ya karena nggak apa-apa, cobain aja gitu. Resilient sekali ya, nggak apa-apa gitu. Coba aja dulu. Alhamdulillah. Luar biasa. Nggak apa-apa. Terus, tapi kamu pernah ini nggak? Pernah
stres nggak? Ini kan susah nih, Din. Maksudnya Iya. dokter gigi masuknya aja dari Mm-mm. S1 udah susah. Iya, Belum persaingan di dalamnya. iya. Kamu merasa stres nggak? Kalau stres tentu banyak ya Kak, bisa dilihat dari kondisi tubuh dan wajah. Semua bagus-bagus aja, apa stresnya Nggak apa ini berarti nggak kelihatan. ada. Cari makanan ini Ya, kayaknya. biasanya kan manifestasinya penurunan berat badan, pertambahan jerawat gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekolah gitu. Wow. Balik Kalau aku lagi nggak sendiri, apa-apa. iya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Kalau aku sendiri, kalau urusan sama kesehatan mental ya Kak, kebetulan aku dari kecil kan high achiever ya, alhamdulillahnya banyak ikut lomba, terus juga apa namanya nilai-nilai akademik di sekolah itu bagus gitu. Sampai buruknya tuh adalah karena aku sangat jarang sekali gagal. Hmm. Ketika aku dewasa, aku mengaitkan keberhasilan aku dengan self worth aku gitu. Jadi aku ngerasa kalau aku gagal, aku tidak berharga gitu. Nah, pada puncaknya di tahun 2020 tuh aku sempat didiagnosis depresi dari Oh, wow. psikiater. Terus aku menjalani pengobatan selama 2 tahun sampai di Desember 2022. Jadi itu ada terapi medikasi dari psikiaternya, terus juga ada psikoterapi dari psikolognya, ikut-ikut workshop, cerita sama saudara, sama teman, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah hal-hal yang aku alami ini mengganggu kesehatan mental aku? Iya, tapi Tapi, dengan sekolah aku sembuh, Kak. oh wow. Jadi pada saat didiagnosis itu kan aku lagi proses untuk apa namanya? Mendapatkan beasiswa untuk S2. Ada omongan-omongan orang, ada beban pekerjaan, ada perilaku-perilaku orang yang sangat menyakitkan gitu pada saat itu ke aku. Jadi itu yang membuat aku kemudian jadi stres. Belum lagi dengan kebiasaan people pleaser, dengan kebiasaan yang itu tadi mengaitkan self-worth dengan pencapaian dan lain sebagainya. Tapi kemudian aku dapat beasiswa, aku ke Inggris, dan alhamdulillahnya pada saat sekolah itu aku jadi menemukan purpose aku lagi. Bahkan ketika aku didiagnosis itu, sebulan kemudian aku daftar S1 lagi Kak. Karena aku merasa aku harus punya sesuatu yang aku kerjakan supaya aku punya harapan buat hidup besok lagi. Aduh, Karena aku benar. ngerasa kalau aku udah mulai sesuatu harus selesai. Jadi minimal 4 tahun aku nggak akan aneh-aneh lah gitu. Makanya aku daftar S1 lagi. Bahkan mau daftar S1 lagi pun dia mau ya demi punya Positif banget, tapi ya maksudnya resultnya adalah sesuatu yang positif gitu ya. Dan kamu nggak aneh-aneh, nggak Alhamdulillah. macem-macem, nggak mengambil pikiran-pikiran negatif. Justru inilah bagusnya gitu, pikiran positif yang ternyata muncul. Ini wow. Alhamdulillahnya ditunjukkan jalan sama Allah seperti itu. Alhamdulillah. Tapi aku menarik banget deh, Din. Ini tuh fenomena yang umum sekali terhadap anak-anak yang high achiever nih. Iya. Ya, Kamu ada tips nggak nih buat teman-teman yang sama nih, ujung-ujungnya nih kalau nggak perfeksionis banget gitu kan, atau ya itu jatuh sedikit tuh susah lagi untuk bounce back-nya. Betul. Ada nggak, Tin, tips buat anak-anak yang ini, yang apa, high achiever ini menurut kamu, Din? Ya, kalau dari pengalaman aku sih yang paling utama adalah let them fail early, let them fail frequently. Biar mereka belajar. Soalnya kalau misalnya enggak, dan biasanya orang tua, karena ini kebetulan aku dosen kedokteran gigi ya Kak. Di kedokteran dan kedokteran gigi, orang-orang high achiever tuh hampir 99% isi kelas gitu kan. Karena kita memang cuma mau terima yang the best of the best. Tapi kita nggak equip dengan apa yang harus kita lakukan ketika yang the best of the best ini tidak menunjukkan best performance-nya gitu. ya. Jadi yang aku pelajari sebagai orang yang pernah ada di posisi itu, sebagai dosen yang pernah berurusan dengan mahasiswa seperti itu adalah biarin aja mereka gagal, dan ketika mereka gagal temenin. Aku belum pernah jadi orang tua, aku punya keponakan, tapi masih bayi banget, jadi aku belum tahu ya bagaimana psikologinya orang tua dalam menghadapi anak. Tapi seringkali orang tua mengaitkan keberhasilan anak dengan citra diri mereka. Itu yang bahaya. Kalau anaknya berhasil, mereka sangat senang, bangga, dan bahagia. Kalau misalnya anaknya nggak berhasil, mereka turut sedih gitu. Padahal sebenarnya lebih sedih anaknya. Ya dipupuk dong anaknya. Yakinkan mereka bahwa they deserve to be loved, mau mereka berprestasi ataupun enggak. Itu yang bisa bikin anaknya jadi resilience. Tapi kalau misalnya ketika anaknya berhasil disayang, anaknya nggak berhasil dimarahin, pada akhirnya mereka akan punya
pikiran bahwa aku cuma berharga ketika aku berprestasi Ya, gitu. Betul. Dan itu yang bahaya, yang bikin mereka ketika mereka gagal mereka susah bangkit, dan yang kedua tidak mau menerima pertolongan. Padahal biasanya kalau mereka gagal nih di sekolah kan ada BP gitu ya, BK, atau misalnya kayak guru-guru atau dosen-dosen mata kuliah itu kan biasanya suka nanya, kamu gimana, ada masalah apa, ada yang nggak tahu nggak, dan semua bilangnya nggak apa-apa gitu, tapi tidak menyelesaikan underlying issue yang mereka punya gitu. Jadi tolong biarkan anak-anak itu gagal sering dan di awal supaya nanti di akhirnya mereka resilient ya. gitu. Aku suka sama Ini kamu, harus bener dihighlight loh. ini sama ibu-ibu. Ibu-ibu tolong dengar, ibu-ibu ini Gak bagus apa-apa, banget. Ya, gak apa-apa Nggak anaknya apa-apa, gagal tuh gak apa-apa, ya, gak nggak apa-apa apa-apa. kata nggak kata apa-apa. kata Dini tuh gak apa-apa. Temani, tapi temani prosesnya Tagline-nya ya. emang kalau Dini nih gak Iya, apa-apa, bener. iya nggak apa-apa beneran. Tagline hidup kayaknya ya, nggak apa-apa gitu ya. Iya, tapi aku baru dapat itu sesudah segala proses penyembuhan depresi, setelah ikut workshop well-being, setelah psikoterapi dengan 7 macam psikolog gitu-gitu. Wow. Jadi kayak baru sekarang yang kayak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, yang penting coba dulu aja gitu. Luar Nah, biasa nih. wah Udah bisa itu ya pupuk dia ya. diri sendiri juga nih kayak ya sekarang. Butterfly hug. Ya, bisa ya. Oh iya benar. Wah menarik tuh. Jadi diingat-ingat ibu-ibu. Jadi temani proses dalam menang dan kalahnya. Terus ada. Jadi jangan pas anak sedih ibunya ya udah gitu ya cuek-cuek aja. Tapi ya temani dan bangkitkan lagi gitu rasa percaya dirinya. Kadang-kadang gara-gara orang tuanya masih baper sih, Ti. Masih sedih juga. Udah Iya. lihat prosesnya kan. Jadi orang tuanya lebih baper nih. Mungkin bapernya nanti ya di belakang aja sama Di bapaknya belakang aja. aja. Di depan anaknya tuh kita harus menyemangati anaknya. Ya. Betul. Ya. Thank you nih. Terus Din, kamu kenapa memilih UK nih? 2 kali nih. S2 chevening, S3 balik lagi nih. Kayaknya ada apa nih? Ada Ada magnet apa di sesuatu. sana nih? Jangan-jangan ada calonnya di sana. Wah kayaknya sih. Jadi kalau misalnya untuk UK itu Kak, dulu aku waktu kuliah aku ikut lomba gitu. Terus dibimbing sama dosen yang lulusan UK kebetulan beliaunya. Terus orangnya tuh cantik, baik, lembut banget. Di otak anak usia 19 tahun itu dia mikirnya gini, kayaknya kalau aku mau jadi secantik, sekeren, dan sebaik dokter ini aku harus sekolah ke Inggris deh. Dan ternyata itu jadi tujuan dia, jadi target dia. Jadi bagus Iya, juga jadi sebenarnya. belum belajar metodologi penelitian, jadi belum tahu bahwa korelasi tidak selalu sama dengan kausasi gitu. Jadi aku terinspirasi lah pengen kuliah ke luar negeri. Cuma aku kan kuliah kedokteran gigi 8 tahun ya Kak, masuk 2010 gitu. Lulus 2018, jadi kayak aku ngerasa aku udah orang paling gagal sedunia nih, karena kurikulumnya cuma 6 tahun harusnya. Harusnya nggak selama itu sekolah. 6 tahun tuh harusnya udah lulus lah, sementara aku 8 tahun baru lulus. Jadi ada masa-masa dimana aku meragukan kemampuan diri aku sendiri gitu kan. Terus habis itu waktu akhirnya aku dapat pekerjaan sebagai dosen, itu tuh sering banget diomongin kayak, kamu cuma S1 gelarnya, kamu nanti jangan kerjain ini ya, kamu nggak bisa dapat ini ya, kamu nggak bisa daftar hibah, kamu nggak bisa ini dan lain sebagainya gitu. Jadi karena dibatasi itulah aku jadi merasa, oh aku harus S2 nih gitu. Nah terus ini juga satu hal yang aku syukuri di hidup aku ya Kak. Aku dikelilingin sama teman-teman dekat yang nggak mau sukses sendiri. Jadi kalau misalnya mereka dapat sesuatu, mereka akan share dengan tujuan kita juga ikut daftar dan dapat hal yang sama. Waktu itu pas lagi buka-buka Facebook gitu, teman aku ada yang keterima Australia Awards ke Australia. Terus aku coba daftar, tapi ternyata belum rezeki. Gak apa-apa. Nah terus habis itu ada satu lagi teman aku, dia daftar chevening. Aku kan udah nggak lolos S gitu. So aku bilang sama teman aku nggak berani daftar, kayaknya aku nggak akan dapet beasiswanya gitu. Terus karena kita udah kenal agak lama dan udah cukup tahu kemampuan masing-masing gitu ya, teman aku bilang kayak gini, ya elah Din, gue aja yang bahasa Inggrisnya logat Sunda bisa, masa lu yang bahasa Inggrisnya bagus gak bisa, kata dia gitu. Kocak banget sih. Patokannya cuma bahasa Inggris, padahal nggak ada syarat IELTS sama sekali beasiswanya. Oh, Jadi dia kayak,
dia kayak aku nggak ngerti kenapa dia ngomong kayak gitu, tapi habis itu aku ngerasa oh iya benar juga ya, ya udah deh aku daftar. Terus ya Eh, udah akhirnya aku daftar, ikutin segala prosesnya dengan segala macam halangan rintangannya, sambil makan obatnya juga, sambil psikoterapi juga gitu, sambil kuliah di UT juga waktu itu. Alhamdulillahnya habis itu lolos, dapat ke Inggris. Kebetulan teman-teman aku nggak kenal yang dapat beasiswa lain sih Kak. Jadi pada saat itu aku taunya ya AAS sama Chevening. Aku sempat dengar soal LPDP, cuma karena pada saat itu pembukaannya tuh udah lewat dan aku harus tunggu di bulan Januarinya. Jadi aku daftarnya Chevening di September, Oktober gitu. Alhamdulillahnya lolos. Nah, terus setelah aku lulus kan aku mau lanjut lagi S3. Kebetulan S2 aku tuh Medical Education atau pendidikan kedokteran. mm, S2 pendidikan kedokteran ini tidak banyak di dunia. Jadi di Indonesia pun itu kalau nggak salah umurnya belum sampai 20 tahun gitu S2 yang menawarkan program ini. Jadi untuk seorang dokter gigi ngambil jurusan itu tuh jauh lebih jarang lagi. Aku dan teman-temanku biasanya menyebut kita sebagai kepakaran minoritas. Nah, Nah, terus kalau misalnya kita mau S3, mm-mm. itu kan sebenarnya S1, S2 aku nggak linear ya Kak dianggapnya. Sampai sekarang tuh masih dianggap nggak linear. Jadi aku mikirnya S3 aku coba cari yang linear lah. In dentistry gitu. Terus aku mau melakukan penelitian dengan supervisor yang sudah pernah penelitian hal yang sama. Kebetulan pada saat itu aku topik penelitiannya cuma pernah dikerjakan sama 2 profesor kedokteran gigi di Indonesia, di dunia. Satu di Cardiff, Inggris, yang kedua di Manchester di Inggris. Januari 2024, profesor yang di Cardiff pensiun. Jadi tinggal di Manchester. Ya udah, jadi akhirnya aku menghubungi, itu profnya dalam waktu 3 jam balas email aku, Aduh, terus langsung janjian buat interview, oh, besoknya interview, ditanya-tanya, suruh apply, habis itu kayak 3 bulan kemudian interview lagi sama pihak kampus, alhamdulillahnya lolos. Terus karena aku sudah meng-email 10 profesor yang lain dan cuma satu lagi yang balas, aku ngerasa kayak aku sudah lelah dengan dunia ini, aku akan bersamamu Prof di Manchester gitu. oh, ini jalanku. iya ternyata Iya, gitu. jadi ya alhamdulillahnya ke sini dan alhamdulillah setelah datang ke sini profesornya sangat baik, terus universitasnya juga sangat mendukung dari segi personal maupun profesional gitu. Terus teman-temannya juga sangat baik, bahkan kita punya apa kayak komunitas mahasiswa-mahasiswa PhD yang menjadi wadah untuk saling menyemangati dan mempuk-puk satu sama lain kalau ada masalah sama penelitian dan lain sebagainya. Terus juga di sini di Manchester ini dia sangat dekat dengan lingkungan komunitas Islamnya. Jadi mau sholat ada masjid gitu, mau belanja makanan halal mudah, bahkan restoran-restoran halal tuh sepanjang jalan gitu. Ah, Jadi aku bersyukur banget ada di sini, alhamdulillah. aduh, Emang dikasih jalan yang paling baik. Iya, benar. iya. Wow. Oke, terus Mau dong jadi kupas satu-satu dong, Din. iya, semuanya Lagi yuk, nih, yuk. Din. Penasaran. Dari yang mana Chevening nih? dulu dong, dari Dari Chevening dulu nih. Nah, Chevening itu berarti fully funded kah atau setengah-setengah atau seperti apa? Terus kamu berarti lamarnya Chevening dulu atau universitasnya atau universitas dulu baru Cheveningnya? Kalau Chevening itu alhamdulillah dia fully funded ya Kak. Kebetulan bapakku kan bukan Raja Salman ya. Jadi kalaupun aku harus yang partially funded, mungkin aku akan menjual ginjal tapi tidak. Myanmar. Iya, jadi alhamdulillahnya dia fully funded gitu. Nah, terus kalau untuk Chevening, dia kan pendaftarannya dibuka tahun sebelumnya, jadi sekitar Agustus sampai November. Misalnya sekarang 2025, dia buka Agustus sampai September. Nah, sedangkan kita baru bisa kuliah itu September 2026, Kak. Oke, Jadi kalau misalnya kita daftar univ dulu, takutnya nanti kita harus minta untuk defer ke kampus, pindah ke tahun ajaran berikutnya. Oke. Jadi aku selalu menyarankan daftar dulu Cheveningnya sampai submit administrasi. Nanti habis itu sesudah submit di sekitar Maret atau April tahun depannya itu baru apply ke kampus. Karena waktunya kan cukup panjang ya, terus biasanya kalau admission di UK untuk S2 tuh nggak terlalu lama, maksimal biasanya sebulan udah keluar LOA. Jadi kalau nanti Cheveningnya udah
masuk aplikasinya, terus mau daftar ke kampus itu boleh banget gitu. Terus biasanya juga kalau misalnya terima LOE, ada beberapa kampus yang minta deposit kan. Nah, itu sebenarnya depositnya bisa dinego kalau misalnya kita bilang, oh di Chevening ini aku udah daftar, terus aku lagi progres ke tahapan berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya kitanya belum daftar Chevening, kita kayak nggak punya alasan gitu buat minta depositnya di hold kan. Jadi mendingan daftar Cheveningnya dulu, nanti baru daftar kampus gitu. Wow, keren Kak. Jadi jangan lupa Agustus sampai September setahun sebelum kamu mau melamar berarti ya. Berarti kalau sekarang bentar lagi nih siapin Iya. apa yang harus disiapin. Tadi katanya Inggris nggak usah. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Kalau untuk Chevening itu, ini yang aku suka banget dari Chevening, dia sangat simple, mudah dan memudahkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu syarat IPK, kita nggak perlu syarat Oh, IELTS gitu. Terus kayak syarat surat rekomendasi, LOE, itu semuanya sesudah masukin administrasi Kak. Surat rekomendasi pun bahkan kalau misalnya kita lolos ke tahapan interview baru perlu disiapkan. Dari awal tuh nggak perlu. Jadi kalau untuk pendaftaran pertama yang perlu disiapkan itu adalah CV-nya kita, buat nanti kita kopas ke formulirnya karena dia akan tanya pengalaman kerja, pengalaman kuliah dan lain sebagainya. Terus juga KTP atau paspor ya untuk daftar nanti akan diupload. Terus juga esai, kita akan diminta untuk mengisi pertanyaan dan pertanyaannya bertahun-tahun itu biasanya sama gitu. Jadi kayak ceritakan pengalaman kamu menjadi pemimpin, ceritakan pengalaman kamu bernetworking dengan orang, kamu mau kuliah kemana dan kenapa, setelah pulang kamu mau ngapain. Udah itu aja pertanyaannya. Bikin masing-masing 500 kata, nanti di-upload ke situ. wow. Terus sama ini kayak siapa kira-kira yang akan ngasih rekomendasi, sama kalau nggak salah tuh sertifikat sama ijazah sama transkrip. Tapi ada kalau nggak salah sertifikat sama transkrip pun boleh diuploadnya nanti pas mau interview gitu. Tapi kalau mau upload dari sekarang pun nggak apa-apa. Jadi bisa disiapin aja syarat-syarat itunya. Nggak perlu mengisi apa ya kayak data orang tua, penghasilan orang tua tuh nggak perlu. Jadi emang bener-bener pertanyaannya sedikit, terus juga sistemnya itu bisa diakses dari handphone, bisa diakses dari laptop gitu ya. Jadi sangat memudahkan kalau misalnya teman-teman mau akses. Dan dia biasanya pembukaannya cukup lama dari Agustus ke November. Tapi kan kadang ada beberapa perubahan ya Kak tiap tahun. Jadi saran aku buat teman-teman yang dengar bisa buka di website resminya ya chevening.org. Nanti pilih scholarship terus Indonesia gitu. Ini lengkap banget, detail banget kayak lagi ngomong sama admission ini. Lagi luar biasa loh. Iya. Oh, keren-keren. Jadi Semua. apa ya yang berarti semua orang bisa dong, Din. Berarti semua orang Bisa. bisa. Tapi Nggak ada batasan umur. nggak ada batasan umur. Nggak ada Jadi batasan apa yang umur. membuat kamu keterima sementara orang lain tidak? Ini kan berarti apa nih kira-kira keunikan kamu? Kalau jawaban template aku adalah doa orang tua, Kak. Jalur langit. Karena kalau misalnya ditanya apa yang bikin aku beda, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, nggak ada. Karena aku, mungkin orang-orang ngelihatnya aku sekarang ya, yang udah dapat beasiswa S3 gitu, udah banyak nge-share konten di sosial media, yang udah banyak ngomong di seminar-seminar. Aku 5 tahun yang lalu tuh dosen biasa di daerah yang lagi depresi gitu. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Ya, jadi semua Kalau bisa. ditanya apa tulisan di esainya, aku juga ceritanya gimana cara aku berinovasi menolong mahasiswa ketika pandemi gitu. Jadi bukan hal yang mengubah dunia menjadi lebih baik dalam skala nasional gitu, kayak Wow. biasa aja. Terus kalau misalnya ditanya ikut organisasi nggak? Ya ikut, tapi gak megang jabatan juga, orang lagi depresi, mikirnya cuma buat bertahan hidup gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu Kak apa yang bikin aku bisa diterima. Tapi kalau aku lihat ya, Chevening itu mencari orang-orang yang benar dedicated to their passion gitu. Kayak aku dari dulu memang passionnya pendidikan kedokteran. Karena aku melihat banyak sekali teman-teman aku yang pinter, cerdas, bahagia masuk kedokteran gigi. Terus kemudian di perjalanannya mereka antara tidak lulus-lulus atau lulus tapi kemudian tidak mau praktek karena trauma dengan pendidikannya, atau kemudian lulus tapi lama sekali setelah menghabiskan banyak waktu dan resource gitu.
menurut aku kalau misalnya kita punya input yang bagus dan output yang tidak bagus, there must be something wrong with the system, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Dan pada saat itu tuh nggak ada teman-teman yang aku kenal yang belajar untuk fixing the system. Mereka either sekolah spesialis atau sekolah S2-nya public health, atau misalnya oral biologi atau dental material gitu. Itu adalah pilihan-pilihan yang common di kedokteran gigi. So aku ngerasa aku suka bidangnya, aku punya kemampuan untuk belajar tentang hal ini. So I'm gonna learn it Mm-mm. biar aku bisa jadi orang yang fix the system. Dan kalau menurut aku sih itu ya aku tuliskan di esai aku. Jadi kayak pengalaman leadershipnya pun tentang pendidikan kedokteran gigi. Aku bikin inovasi supaya mahasiswa tetap bisa skripsi biar mereka lulusnya nggak lama karena UKT-nya 13 juta satu orang, aku bilang gitu. Pengalaman networkingnya juga tentang pendidikan kedokteran gigi. Kuliahnya juga tentang pendidikan kedokteran. Setelah pulang masih mau jadi dosen, masih mau pegang jabatan, mau fixing the system, mau ngetrainin dosen-dosen yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada benang merah antara semua esai yang kita ceritakan dan itu menunjukkan our dedication to our patient, menurut aku itu bisa sih dijadikan salah satu esai yang kuat. Karena aku lihat teman-teman aku pun begitu. Ada temanku yang dia dedikasinya di sustainability, terus kayak apa namanya konservasi biota laut gitu. Ada yang dedikasinya di jurnalisme, ada yang dedikasinya di transplant, di epilepsi gitu. Tapi itulah yang tetap mereka kerjakan dari sebelum mereka jadi penerima Chevening. Ketika mereka menerima Chevening, dan sesudah lulus jadi penerima Chevening, tetap itu yang mereka kerjakan. Jadi memang kalau misalnya kita bisa cari apa ya tipsnya, be dedicated to your patient and show it and make sure it's useful for others gitu. Itu sih kayaknya. Oh, wow, aku sampai tidak bisa berkata-kata nih. Cari benang merah dedikasimu yang terus konsisten ya. Betul. Dia Iya. melihat itu ternyata ya, orang Itu yang cerita yang harus dibuka di esai-esai kamu, harus tertuang gitu, harus kelihatan ya. Ya. Oke. Tapi berarti harus udah punya pengalaman kerja dong ya? Iya Kak, betul. Karena ini alasannya agak lucu sih. Aku belum dapat ini secara ofisial. Tapi kalau aku lihat adalah kalau kita kuliah S1 kan kadang ada yang merasa salah jurusan ya. Terutama kalau S1-nya dipilihin orang tua atau dipilih sama teman-teman, peer pressure gitu kan. Kan gak lucu ya kita sekolah S2 di Inggris yang bisa habis 1 miliar terus kita ngerasa salah jurusan. Ya kan? Kayak wah, buang-buang duit nih pemberi beasiswanya. Nah, makanya Chevening tuh bilang, kerja deh 2 tahun aja. Nanti kamu tahu passion kamu apa. Kalau udah tahu, baru daftar beasiswa. Kita ongkosin kamu sekolah. Asal kamu benar-benar pengen itu gitu. Dan Chevening itu juga boleh banget kita cross major gitu. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Masa lalu biarlah masa lalu gitu. Kayak katanya Inul kan. Tapi masa depan itu kita pikirin dari sekarang gitu. Jadi Kamu tuh jadi dokter gigi sekaligus komedian apa gimana sih sebenarnya? iya kan, jadi maksudnya kalau misalnya emang dulu merasa seperti itu, terus sekarang mau berganti, asal di jurusan yang baru ini emang rencana masa depannya tuh sesuai gitu. Ya. Jadi ya Diberi nggak apa-apa. kesempatan ternyata ya sama Chevening untuk memperbaiki Iya, second chance. jalur orang tua tadi menjadi jalur dirimu sendiri. Betul. Kalau kamu nggak yang salah jurusan dong ya berarti ya, udah jelas Ya, nih konsisten udah di situ. Ya. Kalau dulu sih, aku kebetulan orang tua kan dua-dua dokter ya Kak. Seperti biasa, orang tua kalau dokter pengen anaknya dokter juga kan. Ya. Jadi kalaupun dibilang milih ini disuruh orang tua enggak. Tapi conditioningnya iya. Jadi dari kecil kalau misalnya punya cita-cita yang lain akan selalu bertemu dengan sinisme gitu. Emang kamu bisa hidup dengan pekerjaan itu, mendingan jadi dokter. Ya. Jadi doktrin-doktrin itu kemudian yang membuat aku merasa, oh aku harus jadi dokter. Ya. Itu tadi terkungkung sama apa namanya, perasaan bahwa harus gitu kan. Ya. Terus mendaftar ke 5 FK gak ada yang menerima. Padahal orang tua aku alumni dari sana gitu. Terus padahal waktu SMA juga aku siswa yang cukup berprestasi. Tapi gak ada yang terima. Terus akhirnya aku berdiskusi panjang lebar dengan teman-temanku tanpa bertanya pada orang tua. Terus aku coba deh ini tes terakhir aku coba FKG aku taruh kan. Lulus di percobaan pertama. Jadi begitu keterima, aku telepon ayah aku, terus aku bilang, ya aku keterima di FKG, alhamdulillah setelah drama berkali-kali tidak diterima. Terus bapakku bilang kayak gini, nggak usah diambil ya kak, nanti kakak sekolahnya mahal ya, nggak punya duit gitu.
Iya, aku tuh sebenarnya mau nanya itu murah nggak sih kalau sekolah di Iya, iya, FKG iya, itu iya. mahal banget? Iya, iya, iya. Iya, dan emang mahal. Tapi habis itu kan aku kayak, iya ayah tega banget. Aku udah diterima aku ditolak 5 FK. Satu-satunya sekolah yang nerima aku cuma FKG dan aku nggak boleh kuliah. Apakah aku harus ngamen di terminal gitu? Apa ayah mau aku luntang-lantung gitu? Kenapa sih? Tapi sebenarnya enggak. Maksudnya kayak coba lagi yuk, ada FK swasta nih atau apa gitu. Oke. Tapi ayah aku juga pas ada FK swasta nih, terus kayak, Kak, biaya masuknya 500 juta. Iya ya, Iya. gimana ya mau kita tes nggak? Duit segitu mending ayah beli ruko, ayah sewain apa, kakak jaga parkir, katanya gitu coba. Sama kan kayak, jadi sebenarnya bapakku maunya apa Iya gitu. juga ya. Tapi ya akhirnya waktu itu alhamdulillah almarhum nenek dari ayah tuh masih ada. Terus kata nenek, kalau misalnya kamu nggak punya duit mah nenek masih punya duitnya, tenang aja sekolah aja nggak apa-apa katanya Sama gitu. cucu pasti gitu Terus akhirnya ya. aku sekolah tapi tetap ayahku yang bayar, cuma kayak harus diomelin dulu sama mamahnya. Bagus. Bagus. Iya, terus emang setelah aku jalani mahal ya, sampai lagi-lagi bapak aku dengan komentar-komentar asbunnya, dia bilang kayak gini, aku kan suka nanya, ayah kenapa ya nggak umroh, kan kayak teman-teman ayah tuh tiap tahun liburan ke luar negeri umroh gitu kan. Terus kata bapak aku, ayah nggak umroh, kakak lihat pengeluaran kakak berapa tiap semester, kalau kakak lulus ayah umroh. Tapi bohong, aku di dokter gigi sampai sekarang bapakku nggak umroh-umroh. Tapi emang mahal banget kak, mahal banget Ya, sumpah, ya. mahal banget. Ya. Aduh. Jadi memang kalau mau masuk ke situ tuh memang harus siap ya karena biayanya Iya. akan besar ya. Iya, padahal dulu SPP aku cuma 2 juta, Kak. Sekarang kan UKT udah 13 ya rata-rata. Bahkan di beberapa tempat ada yang jalur masuknya UKT-nya 20 juta gitu. Dan Ya tadi meskipun tetap masuknya melihat ke penghasilan orang tua sih, tapi rata-rata habisnya segitu gitu. Jadi kalau misalnya mau memang menyekolahkan anaknya di kedokteran gigi, Bapak Ibu mungkin bisa dari sekarang puasa makan nasi pakai garam ya. bisa betul. Atau Enggak, bohong-bohong. uang masuknya mungkin juga luar biasa nggak sih uang masuknya? Iya, kalau misalnya untuk jalur mandiri itu bisa sampai 300, 500 gitu tergantung universitasnya. Tapi kalau misalnya ngambilnya yang jalur non mandiri itu biasanya sih nggak ada uang masuk lagi sih Kak. Cuma ada UKT aja karena kan tujuannya UKT tuh biar nggak ada uang pangkal, uang gedung, uang praktikum, uang wisuda, Iya. semuanya udah masuk ke situ gitu. Terus responnya gimana pas tahu keterima beasiswa? Aduh, ayah jadi bisa umroh atau gimana? Kalau waktu aku S2, pas aku S1 itu dapat beasiswa ya alhamdulillah sih. Orang tua kayak alhamdulillah ya Kak. Cuma waktu itu karena SPP-nya hanya 2 juta, jadi tetap aja kan kayak harus apa namanya? Uang kosannya, uang makannya apa segala macam kan masih dari orang tua gitu. Tapi alhamdulillah beasiswanya membantu. Terus jadi mama dan ayah aku punya bahan untuk diperbicarakan kepada tetangga kan kalau bertemu di rapat-rapat RT, majelis taklim gitu. Jadi kayak anak aku mah dapat beasiswa gitu. Kebanggaan orang tua. Kebanggaan orang tua, iya. Alhamdulillah. Wow. Jadi Chevening ini bisa untuk S1, S2, S3 atau gimana setahu kamu? Kalau Chevening itu cuma buat S2 Kak. S2-nya pun yang master by coursework. Jadi memang cuma 1 tahun kuliah. Dan kalau dapat Chevening pun nanti sampai sini banyak sekali kegiatan networkingnya, banyak sekali kegiatan-kegiatan dengan Cheveningnya sama universitasnya gitu. Jadi memang kayaknya tujuan utamanya bukan sekedar kuliah. Bahkan kita boleh volunteering, boleh kerja part-time gitu, boleh interning. Jadi terserah kita apa pengalaman yang mau kita dapatkan ketika kita di Inggris. Asal publish ke Facebook dan Instagram. Oke. Jadi Chevening tuh sangat seneng kalau misalnya kita promosi UK, promosi Chevening gitu. Mereka suka banget. Jadi cuma 1 tahun ya, and then lulus. Iya. 1 tahun iya, terus lulus. Oh, menarik ya. Jadi yang buat mau ngerasain nih kehidupan di Inggris, kuliah di Inggris, tapi ya juga harus punya potensi yang baik. Yang tadi diceritakan di esainya, ini boleh dicoba gitu ya. Jadi di fully funded-nya biaya kuliah, biaya hidup, uang jajan dapat nggak? Ya, jadi kayak stipendnya dapat setiap bulan, Kak. Terus juga settlement allowance ketika datang, ketika pulang. Terus apalagi kalau misalnya ada kegiatan Chevening, itu ada dikasih travel allowance buat datang ke kegiatannya itu. Oke. Terus kalau yang paling aku suka dari Chevening adalah dia sangat memanjakan awardee-nya. Jadi kayak
kita paling cuma ngurus visa aja sih. Habis itu tiket kita tinggal kirim email ke travelnya. Nanti mereka yang akan belikan. Oh. Terus juga apa lagi ya? Kalau misalnya kita udah apa namanya udah sampai gitu ya, memang cari apa-apa dari kita sih. Tapi sebelum berangkat tuh kita udah dikasih uang, Kak. Dikasih kayak kartu debit gitu, diisiin uangnya sama chevening-nya. Jadi kayak begitu kita turun di Heathrow atau dimanapun bandara di sini kita mau ke rumah, kita bisa naik bis, terus kita langsung tap aja kartunya, bisa langsung dipakai. Nggak perlu apa namanya repot kayak pakai uang cash atau apa, karena kan sekarang di UK semuanya udah cashless ya, agak susah nyari yang cash gitu. Terus dari pas udah sampai situ itu uangnya langsung bisa ditarik di ATM terdekat. Jadi kalau misalnya kita perlu nanti mau buka rekening bank, kita perlu bayar kosan atau apa, itu uangnya bisa kita pindahkan. Jadi memang kalau menurut aku sih Chevening amat sangat memudahkan karena dia sistemnya direct payment bukan reimbursement gitu. Kalau reimbursement kan modalnya cukup besar ya. Ya, Dulu aku Chevening modalnya cuma 6 juta di luar kosan gitu. Jadi kayak 3 jutanya buat IELTS, sejutanya buat bayar ke kampus, 1,5-nya buat eh, aku lupa berapa, pokoknya buat pemeriksaan kesehatan kayak sekitar berapa ratus ribu gitu. Terus sisanya buat apa namanya buat transkrip berkas-berkas dan lain sebagainya. Jadi kayak nggak sampai 6 juta aku habis buat Chevening pada saat itu. Oke. Aduh, ini kesempatan yang bagus banget ya. Iya. Keren banget. Jadi, Dan tapi kalau misalnya ada nih yang berkeluarga nih, mau S2 lagi, gimana nih nasib keluarganya atau pasangan dan anak-anaknya? Apakah anak-anaknya bisa dapat sekolah gratis di sana? Seperti apa sih kehidupan di sana? Kalau di sini aku kurang tahu peraturan imigrasi yang terbaru ya Kak, karena biasanya yang bawa keluarga itu yang S3. Kalau nggak salah masih bisa, kalau kita datang dengan beasiswa kita bawa keluarga, itu masih bisa ada letter of guarantee dari beasiswanya. Tapi kan bulan kemarin ada kebijakan imigrasi yang baru ya dari pemerintah Inggris gitu, white paper of immigration-nya. Aku belum baca kebetulan. Nah, kalau bawa keluarga, misalnya bawa pasangan yang usianya di atas 17 tahun gitu. Itu bisa bekerja dengan dependent visa, bekerja 40 jam seminggu dengan upah minimalnya di sini berapa ya? Aku lupa. Tapi ya untuk upah minimal aja mungkin sebulan bisa dapat 1.600, 1.700 gitu kalau kerja full time gitu kan. Kalau misalnya untuk anak-anak di sini itu sampai SMA sekolahnya gratis, paling beli seragamnya aja ya kalau nggak salah. Nah, jadi memang sangat terbantu sih dan kualitas pendidikannya juga bagus. Cuma memang karena di sini lebih ketat terkait urusan anak ya, jangan sampai marahin anak, jangan sampai ngancam gitu, jangan sampai bersuara yang keras karena nanti dipanggil sama sekolah karena anaknya kan ditanya gitu. Terus kita nggak boleh ninggalin anak-anak di rumah gitu kan. Oh mau beli apa ke warung depan sebentar tuh kan nggak boleh, harus ada yang jaga. Terus juga nanti ada visit dari GP-nya, dari sekolahnya, dari social service-nya, dan lain sebagainya, Kak. Jadi memang kalau misalnya mau membawa, ya berarti harus ada yang stay dengan anaknya di waktu anaknya pulang dari sekolah dan sebelum berangkat dari sekolah, gitu. Karena anaknya betul-betul nggak boleh lepas dari pengawasan orang dewasa sedikit pun, gitu. Wow, oke. Kiri sedetail itu. Iya. Iya, kalau di sini tuh seperti itu. Terus pulang sekolah juga kan jam 3 lewat, masuk jam 9, berarti kayak sebelumnya 9, sesudah jam 3 harus ada yang menjaga gitu kan. Jadi kalau misalnya pasangannya mau kerja full time agak sulit gitu. Iya, iya, Karena iya. di waktu-waktu tersebut harus segera pulang jemput anak. Kalau enggak nanti kena denda. Yang jemput juga nggak boleh misalnya kayak aku nitip ke tetangga, mereka punya kayak pick up list-nya gitu, siapa yang boleh jemput anak dan siapa yang enggak. Jadi ya mungkin bisa difikirkan kembali ya gimana logistiknya gitu karena memang di balik tawaran pekerjaan yang berlimpah di sini kalau bawa anak ya nggak akan bisa kerja full Ya. time sih Ya. kalau setahu aku. Oke, dan cuman setahun juga ya kalau Iya. S2-nya Chevening, jadi mungkin harus dipikirkan baik-baik. Tapi kalau yang untuk long term mungkin bisa ya. Iya, kalau S3, kalau misalnya S3-nya 4 tahun, ya lumayan kan bisa anaknya nanti pulang ke Indonesia ngomongnya udah nggak water tapi woah gitu kan. Udah Bukan kayak Harry botol tapi boah. Benar. Jadi bisa lah menambah hazanah pengetahuan bahasa Inggris anak-anak. Oke, terus tadi kita udah bahas yang Chevening. Kalau LPDP nih, gimana nih?
Kalau LPDP itu untuk aku kebetulan daftar LPDP-nya yang S3. LPDP ini sistemnya sedikit berbeda ya. Kalau dari segi hal yang harus disiapkan itu lebih banyak. Jadi kayak dari awal tuh surat rekomendasi harus sudah ada gitu. Kalau misalnya punya LOE, ada satu tahapan tes yang bisa dilewati, yaitu tes seleksi skolastik yang kayak TPA, potensi akademik gitu Kak. Itu bisa di skip kalau misalnya kita udah punya LOE gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngisi formnya, dia ada data orang tua, gaji orang tua, penghasilan terakhir, gitu-gitu. Terus kayak saudara-saudara. Terus ada juga riwayat organisasi dari SMP sampai ke kuliah. Di luar kuliah juga riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, dan lain Wow. sebagainya. Jadi lebih banyak, dan kalau misalnya ditanya dari segi persiapan, aku malah lebih lama persiapan yang LPDP daripada yang Chevening. Karena memang banyak sekali yang harus disiapkan dan diisi. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau daftar LPDP itu jalurnya banyak sekali. Untuk S2, S3 pun ada berbagai macam jalur. Ada yang kerjasama dengan universitasnya, ada yang reguler, ada yang afirmasi buat teman-teman dari daerah 3T, teman-teman dari Putra-Putri Papua, maupun teman-teman yang TNI Polri gitu ya, atau PNS. Terus beasiswanya untuk S2, S3, S2 coursework, S2 research, specialist, fellowship, segala macam itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya LPDP sih menurut aku keunggulannya pertama, dia punya banyak sekali jalur. Jadi orang yang akan bergabung menjadi penerima LPDP itu punya latar belakang yang sangat berbeda, sangat diverse. Jadi kita bertemannya dengan orang-orang yang juga sangat berbeda gitu, dan ini akan sangat memperkaya network kita ke depannya. Kalau menurut aku seperti itu. Sama yang kedua, LPDP ini adalah pemberi uang beasiswa yang paling banyak dibandingkan yang lain gitu. Jadi kayak kalau di LPDP sendiri ada biaya publikasi, ada biaya buku, ada tunjangan keluarga, ada biaya konferensi internasional gitu, dan lain sebagainya. Cuma memang kalau untuk di awal-awal sistem visa dan settlement allowance-nya itu dia sistem pembayaran visa dan tiket itu dia reimbursement. Tapi kalau sekarang tiket udah bisa dibantu dipesankan sama travel yang ditunjuk sama LPDP. Jadi bisa mengurangi biaya di sana gitu. Kebetulan kalau S3 kan habis visanya 93 juta ya. Jadi agak berat di awal untuk mendaftar beasiswa ini, tapi reimbursement-nya cepat kok. Jadi kalau nggak salah cuma 2 minggu, habis itu uangnya segera dapat. Tapi ya mengumpulkan itu dulu, makanya aku baru berangkatnya di 2025 meskipun udah ada pikiran mau S3 dari 2023, karena aku tahu sistemnya seperti itu, mengumpulkan serupiah demi serupiah sampai cukup. Itu sih Kak. Mahal sekali ya, lumayan ya. Kalau untuk S2 visanya berapa tuh? Kalau S2 aku nggak tahu ya Kak, karena dulu waktu Chevening dia cuma nanya kayak, kamu penerima beasiswa Chevening bukan? Iya, udah nggak bayar apa-apa, kayak cuma datang untuk foto biometrik. Karena dari Iya, makanya modalnya cuma 6 juta Kak waktu itu. Free pass ya, udah punya Chevening udah langsung. Silakan. Tinggal centang boxnya aja, terus kayak kita nggak bayar IHS yang Immigration Health Surcharge-nya, kita nggak bayar biaya visanya gitu. Jadi ya, adalah. Oke. Menarik sekali. Jadi kita ke Inggris nih sekarang. Aduh, abis ini berarti mau ngapain nih Dini? Apakah sampai S3 mau S4, S5, S6 kalau ada? Iya, targetnya sebenarnya S25 kayak Samsung Galaxy sih Kak. Cuma kayaknya sekolah nggak ada ya sampai segitu ya. Aku rencananya kalau habis sekolah di sini, kalau bisa beres 3 tahun, aku mau pulang. Aku mau sekolah spesialis, dan aku akan berhenti sekolah di umur 40 tahun. Habis itu udah. Dini, semoga tercapai cita-cita itu, karena aduh aku sangat-sangat apresiasi banget nih buat orang yang suka belajar kayak gini, bener-bener sampai kelar dan dia pulang ya itu balik lagi ke dokter spesial mengajar sekolah spesialis, dan semoga bisa menjadi dokter gigi yang handal. Amin, amin. Oke, amin. Semoga lancar semua. Ada ini nggak Dini? Pesan-pesan dong dari Dini buat teman-teman yang masih galau-galau, bingung arah gitu. Gimana? Ini adalah moto yang aku dapatkan dari salah satu portal gosip dari Malaysia. Tapi menurut aku pesannya sangat relate buat kita semua ya. Jadi mari kita ambil baiknya.
Dan pesannya adalah hendak seribu daya, tak hendak seribu dali. Apa Jadi artinya? kalau emang mau, Ah, pasti ada yang kita usahain buat dapetin itu. Kalau misalnya ketika kita bilang aku tuh pengen ini tapi, nah itu berarti belum mau tuh. Ya, ada ah, Ini tapinya. lebih banyak tapinya. I see. Dan dengan prinsip nggak apa-apa tadi, Mm-mm. ya cobain aja. Nggak apa-apa, gagal juga. Ya nggak apa-apa. Gagal kan berarti kita sudah berani mencoba. Ya, Kalau nggak pernah gagal, kita nggak pernah mencoba. Dan itu kayak hidup yang sia-sia sekali kan. ya, Hidup ini kan nggak cuma soal menjaga apa kayak image kita atau perasaan kita kan. Hidup ini kan soal merasai sedih dan kecewa, senang dan bahagia, mendapatkan dan tidak mendapatkan gitu. Jadi ya kalau misalnya kita udah dikasih hidup terus kita nggak berani mencoba, buat apa? Cobain aja. ya, Sayang, udah nggak kamu dengan baik, apa-apa. bermanfaat lah. Iya, cobain aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nanti tagline-nya bagus. Cobain aja, nggak apa-apa. Coba aja dulu pokoknya ya, dicoba. Harus berarti dicoba berarti. Keren Pertanyaan banget. terakhir, Ti. Satu pertanyaan terakhir, Ti. Ini, kenapa harus ke Inggris? Kalau menurut aku, Inggris itu adalah negara yang bagus dalam hal work-life balance yang perlu kita pelajari sebelum kita kembali ke Indonesia. Kalau di Inggris kerja memang dari pagi sampai sore, tapi ya udah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita nggak bisa mengganggu orang gitu. Jadi kita jadi akhirnya punya boundaries. Inggris juga pajaknya besar, tapi transportasi umumnya bagus. Jadi kita nggak apa ya, jadi kita nggak perlu punya uang yang banyak untuk beli mobil, kita nggak perlu punya keahlian buat nyetir. Kita tetap bisa bepergian kemanapun dengan memanfaatkan transportasi yang ada, dan itu adalah hal yang sangat liberating gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita mikirnya kayak aku harus sukses punya mobil. Nggak perlu kok. Tinggal aja di kota yang nggak perlu mobil, ya kan? Jadi kayak terus habis itu di Inggris tuh aku merasa aku berislam dengan jauh lebih mudah dan nyaman. Aku waktu itu ke London, aku naik tube, terus ada tulisannya kayak gini, melihat yang membuat orang tidak nyaman itu apa namanya, itu apa ya, kayak pokoknya itu adalah bentuk kejahatan. Berbicara yang membuat orang gak nyaman itu adalah bentuk kejahatan. Menyentuh orang tanpa izin yang membuat orang tidak nyaman itu adalah kejahatan. Itu kan ajaran Islam banget ya, menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan. Lah di Indonesia kan belum sampai situ ya kita, level keislaman itu kita belum sampai seperti itu gitu. Jadi kayak hidup di negara yang dianggap tidak menggunakan landasan keagamaan sebagai nafas kehidupannya membuat aku sadar bahwa sebenarnya agama itu adalah aturan yang membuat kehidupan masyarakat jadi lebih nyaman kalau kita ngambil ilmunya bukan status dan bungkusnya gitu. Wow, menarik. Gitu. Jadi kayak iya, yang memberi tubuh untuk istirahat itu kan aturan agama ya, kayak harus apa namanya? Menjaga diri kita, menjaga orang lain, bermuamalah dengan orang lain. Itu kan aturan-aturan agama kan. Aku di sini pulang jam 1 pagi juga nggak ada yang nyuil-nyuilin. Aku waktu itu di Nottingham pulang habis ada acara dari London gitu sampai Nottingham jam 3 pagi. Ada mas-mas gede gitu, 3 orang. Aku nyenggol, dia yang minta maaf. Kan aku bingung ya, kayak kalau di Indonesia agak berbeda outcome-nya gitu kan. Iya, jadi aku ngerasa kayak, oh ternyata begini seharusnya kita beragama gitu, untuk hidup satu sama lain dengan harmonis tuh seperti itu. Jadi ya menurut aku cobalah hidup di negara yang nilai-nilainya kita lihat secara superficial itu berbeda dengan apa yang kita punya di Indonesia, tapi coba lihat kebaikannya, nanti banyak kok pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Cakep banget emang. Thank you so much, Dini. Terima kasih, Dini. Ini udah paket komplit beasiswa, semua dijelaskan tentang Inggris juga dijelaskan. Alhamdulillah. Keren udah banget, semoga sukses. udah jadi ini Amin, pula kan amin. stand up comedian lagi dia. Hebat. Sampingan. Alhamdulillah ya Kak. Oke deh, thank you so much Dini. Semoga sukses. Kita tunggu banyak Dini-Dini lain nih
yang Amin, pergi amin, ke amin. UK dan berpetualang di sana mencari ilmu dan beragama dengan lebih baik juga loh, bisa dibawa Amin, amin, nanti ke amin. Indonesia ya kan. Amin, amin. Terima kasih dari Dini nih, hari ini kita belajar banyak banget. Tapi ingat kata Dini, nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Coba aja dulu, nggak perlu sempurna, nggak perlu garis start Iya, yang sempurna. Coba betul. aja dulu ya. Yang penting niat ya tadi kan. Ada berbagai jalan, ada banyak jalannya. Kalau emang beneran niat, nggak usah pakai tapi tuh kan. Dan Penting itu. cari lingkungan yang mendukung, teman-teman yang Iya, mendukung, iya. cari orang kalau orang tua mungkin kurang mendukung, kita bisa cari dari teman, lingkungan terdekat ya. Yang negatif-negatif dihilangkan saja. Lepaskan saja. Mm-mm. Hmm. Oke, semoga nanti kisah Dini ini menguatkan langkah banyak nih pendengar A Plus Talk dalam menggapai A Plus versi masing-masing. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Thank you. Semoga bisa manfaat buat teman-teman yang dengar dan buat kita semua. Amin. Amin. Thank you. Bye semua. Thank you Kak. Dah.